Jadi klep tersebut berfungsi untuk mencegah supaya cairan lambung itu tidak naik ke atas, karena tadi sifatnya asam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Dr. Niko Febrianto Kurniawan. Kali ini saya akan membahas satu penyakit yang cukup sering terjadi, dan ini penyakit yang mudah kambuh dan susah atau memerlukan waktu untuk pengobatannya, yaitu adalah GERD. Saya akan jelaskan terlebih dahulu definisi dari GERD. GERD adalah singkatan dari 4 huruf, yaitu G, E, R, dan D. Yang artinya G itu adalah gastro. Dalam bahasa medis, gastro itu yang artinya adalah lambung. Yang kedua huruf adalah E. E adalah esofagus. Esofagus adalah saluran cerna di atas lambung, di bawah dari kerongkongan atau tenggorokan. R, reflux yang artinya kembali atau naik. D adalah disease. Jadi bisa diartikan sebagai GERD adalah suatu penyakit yang disebabkan karena isi dari lambung itu naik ke atas ke esofagus yang menyebabkan gejala-gejala. Mengapa isi-isi dari lambung bisa naik dan mengapa mudah mengiritasi dari esofagus, kita akan bahas secara lengkap di video ini. Jadi tonton sampai habis ya. Secara normal, isi dari lambung itu bisa reflux atau bisa naik ke atas, itu secara fisiologis atau secara normal dapat terjadi. Dan mekanisme di dalam badan manusia juga memiliki suatu pertahanan di mana meminimalkan kenaikan dari isi lambung tersebut ke atas. Jadi mekanisme itu secara normal terjadi di dalam tubuh manusia, di dalam badan manusia. Tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan fungsi dari pertahanan tersebut menjadi lemah. Apabila suatu mekanisme tersebut terjadi secara terus-menerus atau secara kronis, ini akan menyebabkan suatu gejala. Ada beberapa faktor atau penyebab di mana isi dari lambung tersebut dapat mudah naik ke bagian esofagus. Salah satunya dipengaruhi oleh satu, isi dari lambung tersebut. Yang kedua adalah sphincter atau klep pada sambungan antar peralihan dari esofagus ke gaster. Jadi secara umum, secara normal di esofagus bawahnya ada lambung. Nah di perpindahan ini itu ada klepnya. Klep ini berfungsi untuk mencegah supaya cairan tidak naik ke atas. Yang berikutnya lagi tergantung dari makanan yang dimakan. Yang berikutnya bisa terjadi karena gangguan dari motilitas atau pergerakan dari gastrointestinal atau gangguan gerakan dari lambung dan usus. Faktor lain juga karena hipersensitivitas dari esofagus, yang artinya esofagus sangat sensitif. Dan yang terakhir bisa disebabkan karena kelainan dari mukosa. Mukosa itu adalah dinding dari esofagus ataupun dari gaster. Saya akan bahas satu persatu terkait dengan hal yang tadi saya sebutkan. Tadi di awal saya menyebutkan tergantung dari isi atau kandungan di dalam di dalam lambung tersebut. Ternyata di dalam lambung itu isinya satu, ada asam lambung, ada asam empedu, enzim-enzim pencernaan, dan zat-zat yang bersifat iritatif lainnya. Lambung memiliki dinding atau mukosa yang tebal, yang didesain tahan terhadap sifat rasa asam di dalam lambung tersebut. Berbeda halnya dengan esofagus. Atau esofagus ini memiliki dinding yang lebih tipis dan tentu tidak sekuat dibandingkan dengan lambung. Jadi ketika isi dari lambung tersebut bisa naik ke atas, tentu akan mengiritasi dari esofagus tersebut. Yang berikutnya tadi saya menyebutkan juga bahwa di dalam tubuh manusia di antara esofagus dan gaster itu ada klepnya. Jadi klep tersebut berfungsi untuk mencegah supaya cairan lambung itu tidak naik ke atas. Karena tadi sifatnya asam, ketika naik ke atas ke bagian esofagus akan menyebabkan iritasi atau menyebabkan luka pada esofagus.
beberapa faktor yang menyebabkan mengapa klep ini menjadi lebih kendor sehingga fungsinya tidak bisa bagus atau tidak sesuai dengan normal. Salah satunya disebabkan karena lambung yang distensi atau yang melebar atau yang membesar, dikarenakan mungkin dari faktor makanan atau makan terlalu banyak sehingga lambungnya melar. Ini juga bisa mempengaruhi fungsi klep dari esofagus dan gaster atau lambung tersebut. Yang kedua bisa dipengaruhi oleh hormonal, obat-obatan, faktor stresor juga, dan enzim peptida atau enzim di dalam lambung tersebut. Selain itu, klep tersebut akan mudah menjadi lemah atau kendor apabila ada faktor risiko seperti obesitas atau kegemukan. Karena obesitas menyebabkan tekanan di dalam perut besar sehingga mendesak ke atas akan mengganggu fungsi dari klep tersebut. Yang berikutnya adalah gangguan motilitas dari gastrointestinal atau dalam bahasa umumnya gangguan pengosongan lambung. Secara umum lambung itu didesain untuk mengosongkan dari kandungannya, dari isinya itu dalam waktu tertentu. Nah, gangguan ini menyebabkan lambung yang seharusnya bisa mengosongkan isinya ini terganggu atau terhambat sehingga di dalam lambung terlalu lama menyimpan atau membawa atau terisi oleh zat-zat isi lambung tersebut. Hal tersebut menyebabkan potensi terjadi kenaikan atau naiknya isi tersebut menuju ke bagian esofagus. Jadi tadi adalah faktor-faktor di mana sebetulnya mekanisme di dalam manusia itu mempunyai suatu mekanisme pertahanan yang berfungsi untuk meminimalkan terjadinya peristiwa naiknya isi dari lambung ke atas. Tetapi hal tersebut dapat terganggu sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Lalu adapun penyebab-penyebab mengapa kejadian GERD ini mudah terjadi atau mudah kambuh. Satu adalah faktor cemas. Jadi ketika seseorang cemas, mungkin sudah banyak pikiran, stresor tinggi, itu menyebabkan produksi dari asam lambung meningkat. Jadi ketika fungsinya meningkat, itu akan berpotensi menyebabkan kekambuhan. Selain itu adalah makan yang tidak teratur. Jadi disarankan bagi penderita sakit mah yang sering kambuh atau sering merasakan nyeri ulu hati yang sering kambuh, disarankan untuk makan teratur minimal 3 kali sehari. Tentu dengan porsi yang kecil tetapi sering. Jangan sampai kita makan sekali waktu langsung dalam porsi besar, karena itu akan menyebabkan lambung menjadi mekar dan menyebabkan gangguan dari pertahanan lambung tersebut. Selain itu tadi ada juga faktor-faktor dari jenis makanannya seperti pedas, asam atau kecut, kopi, ketan, mie, jahe, itu menyebabkan peningkatan dari asam lambung. Jadi tentu itu adalah makanan yang harus dihindari. Selain itu termasuk juga alkohol ataupun soda. Ini juga berpotensi menaikkan atau meningkatkan produksi dari asam lambung seseorang. Selain itu bisa disebabkan karena seseorang habis makan atau setelah makan kenyang mereka langsung tidur, karena mekanismenya ketika seseorang habis makan, respon dari badan adalah memproduksi enzim-enzim pencernaan seperti enzim peptida dan lain-lain. Ketika itu terjadi atau prosesnya produksi sangat banyak, kemudian habis makan pasien atau penderita langsung tidur, itu menyebabkan asam lambung dapat naik ke atas yang menyebabkan iritasi. Jadi sebaiknya ketika kita habis makan, terutama bagi penderita yang mudah kambuh, 1 sampai 1,5 jam tidak disarankan untuk langsung rebahan atau tidur. Sebaiknya dengan duduk dulu atau bagian kepala atau bagian bahu harus lebih tinggi dibandingkan perut supaya mencegah terjadi naiknya asam lambung tersebut. Kita kenali juga gejala-gejala yang mungkin dapat terjadi pada Bapak Ibu semuanya atau pada pasien-pasien kami, yaitu 1, gejala yang khas adalah rasa nyeri atau terbakar di bagian dada. Jadi seringkali pasien yang datang itu sering mencemaskan apakah pasien saya ini sakit jantung atau sakit lambung. Nah, itu harus dipastikan juga. Kita harus melakukan pemeriksaan fisik secara langsung untuk menentukan apakah
ini dari jantung atau dari lambung yang menyebabkan rasa terbakar. Jadi sensasi yang dirasakan adalah rasa terbakar panas. Jadi ketika makan atau minum seolah-olah makanan tidak langsung masuk ke lambung, tapi seperti berhenti di bagian ulu hati dan menyebabkan rasa panas atau terbakar. Selain itu bisa juga terjadi yang disebut sebagai regurgitasi atau disebut seperti mungkin Anda pernah merasakan ketika kita habis makan seperti sendawa, jadi seperti ada cairan lambung yang ikut keluar. Nah, itu adalah gejala-gejala bahwa klep tersebut atau klep di lambung itu sedikit lemah. Jadi kita merasa seperti kayak ada mau keluar, seperti mau muntah, seperti ada cairan yang mau keluar. Itu adalah regurgitasi. Itu merupakan juga gejala dari GERD itu. Selain itu juga ada rasa nyeri telan. Jadi kadang karena asam lambungnya naik ke atas menyebabkan iritasi sepanjang saluran cerna di bagian atas ini, menyebabkan lecet dan nyeri. Jadi beberapa kasus juga pasien akan mengeluh nyeri saat menelan. Jadi menelan air ludah atau menelan air minum, makan itu akan terasa perih atau nyeri. Gejala lainnya adalah mudah kenyang, mudah kembung, dan bahkan terasa mual. Itu adalah gejala-gejala di mana sindroma dispepsia atau gejala-gejala asam lambung meningkat yang seringkali dikeluhkan oleh pasien-pasien. Lalu untuk mendiagnosis suatu GERD ini, standar bakunya adalah menggunakan endoskopi. Jadi menggunakan suatu alat atau ada kamera di dalam alat tersebut yang dimasukkan melalui saluran cerna masuk sampai ke target organ, yaitu di bagian lambung. Lalu dari alat tersebut atau endoskopi tersebut akan digunakan untuk melihat dinding lambungnya, apakah ada suatu luka, apakah ada suatu ulkus atau seperti sariawan di dalamnya, apakah tampak ada kemerahan atau pelebaran pembuluh darah dan lain-lain. Itu adalah standar baku atau alat atau sarana yang dipakai untuk menentukan diagnosis pasti dari GERD tersebut. Jadi target pengobatan dari GERD ini adalah satu, mengobati gejala. Yang kedua, mengobati lesi atau lecet pada bagian saluran cerna, esofagus ataupun di lambung. Yang ketiga, mencegah komplikasi. Jadi komplikasi-komplikasi dari GERD ini salah satunya adalah satu, bisa terjadi luka atau sariawan di bagian saluran cerna yang menyebabkan rasa nyeri. Apabila terjadi secara terus-menerus, ini akan menyebabkan lecet sehingga terjadi perdarahan di dalam lambung atau di saluran cerna. Dapat diciri-cirikan BAB bisa berwarna hitam, ataupun muntah bercampur darah atau bercak-bercak darah. Itu menandakan adanya suatu lecet atau luka pada bagian saluran cerna. Jadi prinsip pengobatannya seperti itu. Ada beberapa obat yang dapat dipakai, yaitu salah satunya seperti obat untuk mengkontrol atau mengurangi produksi asam lambung. Kemudian ada juga obat yang berfungsi melapisi lambung atau dinding lambung, dinding esofagus, sehingga tidak mudah terjadi iritasi di daerah tersebut. Bisa juga terapi suportif seperti bila ada rasa mual, nyeri ulu hati, itu dapat diberikan obat-obatan juga. Kemudian dapat diberikan antibiotik juga apabila memang adanya suatu bakteri yang menyebabkan suatu penyakit tersebut. Untuk mengenai dosis jenis obat, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter Anda sendiri. Karena terapi suatu GERD itu sifatnya tidak sama, jadi tergantung dari penyebab dan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan keluhan tersebut mudah kambuh. Untuk mencegahnya tentu kita harus mengoptimalkan lifestyle atau gaya hidup kita. Jadi satu, harus menghindari stresor tinggi, karena stresor, banyak pikiran, stresor tinggi, cemas itu menyebabkan asam lambung akan meningkat. Yang kedua, pola makan yang teratur. Jadi kita harus upayakan makan teratur 3 kali sehari. Ketika bahkan kita mengeluh sudah ada rasa tidak nyaman di perut, kita dapat makan lebih banyak lagi dengan porsi yang kecil. Kemudian menghindari jenis makanan yang bisa mengiritasi lambung seperti pedas, asam, kopi, soda, alkohol, mie, ketan, jahe, dan lain-lain. Itu adalah suatu zat-zat yang bisa mengiritasi. Selain itu, kita harus banyak olahraga dan aktivitas fisik yang teratur supaya metabolisme dan enzim-enzim pencernaan itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada gangguan pada pencernaan kita. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang
kira-kira mendapatkan ilmu baru atau mendapatkan pencerahan, Anda dapat membagikan ke saudara Anda, orang tua ataupun siapapun di sekitar Anda. Terima kasih karena telah menonton sampai saat ini, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian berikan like, silakan komentar di bawah ini apabila Anda kurang jelas atau ingin menanyakan sesuatu, dan Anda silakan ketik aja di kolom komen di bawah ini kira-kira penyakit apa aja yang ingin Anda bahas. Nanti saya akan mencoba membahasnya. Bye bye.